yang tidak berangkat jadi guru. Ya Allah, kosongnya pola nasib. Nasib masa enak dipikir kayak ini yang menjadi memang kegelisahan saya pribadi. Sampai saya kemudian bikin yayasan Ajipreneur Academy itu untuk mencoba mengabdikan konteks itu. Makanya saya juga tidak tahu kira-kira besok kalau saya ditanya malaikat di alam kubur itu mau sebuah lakoni apa? Aku kampanye tinggi terkait kewirausahaan. Puncak kita lah. Sampai mau pelantikan PMI itu tak materi ini gitu. Yang mengenal relasi bebas kalau relevansinya kalau politik dulu kan ya. Dan jadi materi ini materi para calon kita undang juga suruh presentasi gitu. Karena visi misinya 2024 apa gitu saja. Bukan materi kewirausahaan, tapi karena programnya kayak ya harus kewirausahaan materinya. Coba ini kalau jadi sebab mesti materinya politik. Yang isi Mas Fuad, Mas Herman gitu kan. Kemudian siapa lagi? Mas Richard. Kata materinya kok dari Kemenkom ya saya harus turun tangan. Jadi itu ketulisan yang memang menjadi hambatan. Teman-teman di PMI misalnya atau di Ansor, ada lembaga ekonomi, di NU ada lembaga ekonomi. Tidak pernah jalan, sambil kumpulan, simposium nasional kewirausahaan, barbar. Oke, saya percaya negara itu lagi hadir. Jadi segala kementerian sama, materinya lebih sama. Sampai Menteri Tenaga Kerja, kemudian Kemenkom, Menteri UMKM dan sebagainya hadir bersama-sama sampai Kementerian Agama itu hadir untuk membantu masyarakat bicara kewirausahaan. Tapi lagi-lagi bahwa rata-rata hampir 75% penerima bantuan itu mental proyek. Sehingga yang penting jalan diterima, SPJ rampung. Sedangkan kewirausahaan itu butuh sustainability, butuh keseriusan untuk membangun kewirausahaan. Satu hal lagi bahwa kondisi di Indonesia ini rata-rata kewirausahaan baru 3,47, paling tidak Thailand 4,26, Malaysia 4,74, Korea 8,75. Ada survei lagi yang berusia 15 tahun yang senang atau bercita-cita dalam dunia usaha itu Indonesia 0,5, 15 tahun, umur 15 tahun. Jadi adik-adik kita ini tidak ada yang punya cita-cita jadi pengusaha. Korea 18%, Indonesia 0,5, Thailand 9,4. Artinya bahwa ini menjadi PR masih kita bersama. Kalau teman-teman sahabat-sahabat yang hadir di sini punya lembaga, pimpin lembaga atau apapun, mari kita bersama-sama untuk mencoba memberikan alternatif kewirausahaan ini pada teman-teman kita semua. Bahwa ada dunia lain yang sangat menjanjikan, tapi butuh konsistensi, yaitu dunia kewirausahaan. Kalau saya ngisi kayak gini di pesantren, saya membongkar filsafatnya dulu bahwa orang Islam itu selama ini yang katanya notabene itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kita tidak. Selama ini kita sebagai orang Muslim berharap bantuan terus. Konsep tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah tidak ada. Saya bilang, kalau dalam dunia bisnis jangan lagi bicara masalah agama. Saya tanya pada jenengan semua, siapa yang tidak pernah belajar ke Indomaret Alfamart? Pernah semua. Di Indomaret Alfamart yang satu, kenapa sih kita harus belajar ke sana? Yang jelas harganya lebih mahal. Itu pasti. Di Indomaret Alfamart itu harganya lebih mahal daripada toko sebelah rumah kita. Tapi kenapa kita selalu ke sana? Karena apa? Di sana tidak perlu ada kata-kata analil watunal iman tapi bersih. Tapi di pesantren analil watunal iman setiap pojok tapi tidak pernah bersih. Harga mahal tapi orang tetap beli. Kenapa? Karena jujur, tertera harganya jelas. Karena kadang kita kalau beli di jalan-jalan itu kadang harganya tiba-tiba di up. Kadang-kadang kita bahasa orang Jawa itu dicengkek. Nah, itu tidak pernah kita miliki. Tidak pernah kita miliki. Jadi memang ini PR
Saya merasa ini PR yang cukup berat untuk berkampanye terkait wirausaha. Saya bilang di mana-mana bahwa saya mendeklarasikan diri saya untuk mengambil tokoh ekonomi. Saya bilang di Pak Kiai, saya sudah ketemu 500 pesantren di Indonesia. Dan ketemu langsung kiainya, saya kampanye seperti ini. Ayo Pak Kiai monggo, kita serius dalam bidang ekonomi. Dengan apa? Di pondok pesantren kita buatkan koperasi, kita buatkan inkubasi bisnis. Para santri paling tidak sebelum lulus bisa masuk ke sana dulu, bisa belajar ke sana dulu. Dan harus ditata manajemen secara profesional. Kalau tidak tata manajemen profesional, nanti lama-lama toko itu akan tutup karena Pak Kiai ambil rokoknya, tidak pernah dicatat. Punyanya ambil gula, tidak pernah dicatat, ya kan? Santri anak kiainya ngambil apa, tidak pernah dicatat. Itu yang mengakibatkan rugi itu di situ sebenarnya, soal manajemen bukan persoalan. Kalau kita, saya sebagai rujukan kayak Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri. Semua alumni Sidogiri itu wajib di rumahnya ada minuman seperti ini di rumahnya. Dan itu ratusan ribu santri dan dikirim. Misalnya ini harganya 1 dus harganya 30.000 ya, dikirim 5 dus. Kan tidak mungkin bayar pas, itu pasti ada turahannya. Masa alumni kirim pembayaran lewat rekening pas 30.000, mesti paling tidak 1 dus 60.000. Yang itu hari ini menjadi pilot project bagi pesantren yang lain untuk belajar. Kemarin saya ngisi juga seperti ini di Kediri, di Lirboyo. Saya sampaikan pada Pak Yai bahwa ini penting, kita harus mulai dari sekarang. Karena saya yakin entah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, pasti pada saatnya umat Islam akan jaya dalam konteks ekonomi. Tapi ini kita harus ada yang serius, harus ada yang serius berkali-kali gitu ya. Tidak, jangan lagi lah depan kita bangun masjid kemudian harus kotak amal kita keliling gitu ya. Ya, entah itu kapan, tapi insya Allah kita harus konsisten berkampanye seperti ini. Kalau persoalan keilmuan, saya juga tidak punya keilmuan bisnis sebenarnya. Saya S1 saya filsafat, S2 saya di manajemen SDM. Saya juga tidak pernah sekolah kuliah di Fakultas Ekonomi, juga tidak pernah. Saya malah ngajar di Fakultas Ekonomi. Di Unisula di Pasca Sarjana juga beberapa kali ngajar di Fakultas Ekonomi Mahidasir dan di FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya hanya, semangat saya hanya mencoba mengajak bersama, ayo kita bangkit, kita coba semangat untuk berwirausaha. Memang berat, wirausaha berat, tapi asik. Beratnya itu kadang ya habis uangnya. Kadang nelfon Pak Zil, saya diutang berapa, tapi saya tidak pernah utang 1 juta, 2 juta tidak pernah. Saya kalau diutangi dong 1 juta, masuk pengusaha utang 1 juta kan ya waktu. Kalau 1 sampai 15 juta kan tidak perlu utang, masih ada kartu kredit. Kalau sudah 100, 200 juta itu harus pinjam Pak Jaya. Ini yang pengusaha sapi, tapi momentumnya hanya Idul Adha. Dia berharap Idul Adha itu setahun bisa 3 kali, 4 kali. Ya, bisa bisnisnya berkali-kali. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian, bahwa yang aktif di Ansor, yang aktif di PMI, yang aktif dimanapun, coba mari kita bersama bergerak. Ini harus bersama-sama. Kalau 1-2 orang, sebenarnya alumni PMI yang pengusaha itu banyak sekali. Tapi pengusaha itu rata-rata tidak mau muncul. Pengusaha itu tidak mau muncul. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan kemunculan kita bersama-sama seperti ini. Dia laku produknya bukan karena dari PMI, dia jualan uangnya bukan karena ada Ansor. Dia bisnisnya, relasinya dari situ. Banyak teman-teman alumni UIN, alumni Undip yang PMI, saya ketemu juga bersama pengusaha kelas kakap tidak pernah muncul. Apa yang saya muncul? Dalam konteks sosial, saya mendirikan masjid. Dalam konteks sosial, saya bikin asrama yatim, yang itu jelas. Daripada uang saya 50 juta tak pernah PMI juga belum tentu jelas manfaatnya. Jadi paling ya kita nongkrong, dulu Pak Karya, kan? Yang yatim piatu kan jelas. Jadi pikiran mereka ke sana. Para pengusaha-pengusaha yang memang NU, yang memang PMI, yang memang di Ansor, di mana-mana itu, dia punya catatan zakatnya itu jelas. Tak buat panti asuhan, tak buat bangun masjid, tak buat bangun ini, jelas. Dia tidak mau muncul kemudian kemana-mana berkampanye, enggak. Dia tidak mau, itu jelek, tidak mau peduli terhadap akhir yang lain, tidak mau peduli untuk mengajak bersama.
ada yang sowan, silaturahmi diterima. Tapi kalau dia suruh keliling bicara seperti kita ini nggak mau, karena udah percuma. Saya ngomong berbusa-busa seperti ini sampai habis ini selesai pelantikan sudah lupa. Dan kembali kepada fitrahnya masing-masing. Ngurusi politik lagi, ngurusi organisasi lagi, ngurusi pengadilan lagi, tidak berrelasi dengan. Tapi saya yakin, meskipun 0,sekian persen pasti ada bekasnya. Nah kita nanti suatu saat akan bertemu saya lagi atau ketemu, oh iya sih sampai ke Jamal ya orang bener berarti ya gitu. Gue ikut akhirat boleh kapan boleh. Paling tidak saya ini sewarga untuk samar misalnya cek miskin, sama saya kalian. Mas Hasan, akhirat saya kumpul ke Gustalah, khusus kumpul, IKPMI kumpul, jangan IKPMI awal barzah, kira-kira itu, ini sorry saya itu tanggung jawab saya guys. Jadi beban saya sudah hilang. Kalau persoalan cara ngaji, cara hafal Quran dan ngaji harus berharap, ngaji harus para kiai-kiai itu monggo. Saya tak bicara ini saja di mana-mana. Saya tidak akan bicara persoalan cara berwudu, saya tidak akan bicara cara berzakat. Saya mengajak ayo umat Islam harus bangkit, umat Islam harus mandiri. Apalagi teman-teman NU, teman-teman PNI, teman-teman Ansor, mari kita bangkit. Menulis bangkit. Kayak pondok pesantren sudah menolak bantuan pemerintah. Pondok studi itu kalau dikasih bantu pemerintah nggak mau. Yang kemarin itu Pak, pinjaman PDB yang 100 miliar. Jadi bantuannya sudah bukan bantuan, tapi pinjam, transaksi bisnis 100 miliar, 200 miliar. Jadi sudah tidak lagi bantuan ke Kemenkopo, ini sudah tidak 50 juta, kemudian bantuan sapi, bantuan sembako sudah nolak. Nah, saya membayangkan kalau PMI, Ansor mandiri seperti itu, maka tidak ada lagi transaksi dalam pemilihan ketua, tidak ada lagi transaksi dalam program, tidak ada lagi transaksi dalam apa. Jadi, tapi ini memang masih jauh dari harapan. Tapi paling tidak kita bisa melakukan itu secara bersama. Saya yakin, sampai 2045 atau kapan, pasti saya yakin bahwa Islam, umat Islam, teman-teman baik itu akan bangkit dalam konteks kemandirian. Saya yakin. Demikian hasilnya ya. Bukan seperti ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kalau memang ada yang kita diskusikan, insya Allah saya siap. Saya juga kemarin nyampaikan ke UIN itu ada 26 karyawan yang mau pensiun. Saya yang suruh ngisi. Jadi kita bisa pensiun itu ya tobat gue ya. Lagi ibadah, ya siap-siap jemput ya, malah suruh membekali perusahaan. Aneh. Telat. Ya selama apa tak ajarin dagang yang kira-kira kenteng. Laundry, kemudian betulan show C. Ini rak mentalnya sama rak mental juga. Soalnya mental sama sekitar gengsi. Sekadar yo, wis anu ibadah wae. Itu sahabat-sahabat sekalian, semoga nanti kita bertemu di lain waktu di forum yang berbeda. Saya semangat hadir memang karena saya punya misi bahwa ayo kita bersama-sama membangun ekonomi. Mas Asar, ketua Masjid Agung, ketua remaja Masjid se-Jawa Tengah juga punya potensi menyebarkan virus-virus seperti ini. Teman-teman yang di Ansor, teman-teman yang di PNI. Saya kalau disuruh isi PNI, ada PKL, ada PKB, saya tidak mau. Soalnya materinya berusaha. Iya, Mas besok isi PKL. Materi saya apa? Tentang ke-PNI-an. Mau. Ambil yang lain bisa masih banyak. Kalau ada materi wirausaha, saya mau. Makanya PKL yang tahun kemarin baru pertama kali pada materi wirausaha yang di Ciparek. Pertama kali di PMI, PKL ada materi wirausaha. Itu baru pertama. Nah itu sudah ditiru PMI yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya ini bukan